tidak disebutkan orang Farisi, pemimpin orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Apakah orang Farisi itu garis keras atau garis yang lunak? Tidak disebutkan, tidak diketahui maksud hati yang mengundang orang Farisi. Kita tahu orang Farisi itu orang yang percaya kepada kebangkitan. Orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan. Kelihatannya Yesus memusuhi orang-orang Farisi. Tetapi Yesus sebenarnya menyukai mereka itu. Ada beberapa orang Farisi yang pada akhirnya ketika mendengar suara Yesus mengikuti dia. Antara lain juga Paulus, Nikodemus yang disebut dalam kitab suci, yang datang pada Yesus malam-malam hari untuk mencari dia. Orang Farisi itu memang kelompok yang belajar secara khusus kitab suci, kitab Taurat. Ketika mereka berulang-ulang dijajah oleh kerajaan-kerajaan yang kuat, mereka itu takut nanti tidak boleh menjalankan agamanya, maka mereka menyimpan kitab suci itu, isi kitab suci itu secara tulisan dalam gulungan-gulungan kitab di padang pasir. Dan mereka juga menyimpannya dalam hati mereka. Mereka mempelajari tiap hari kitab suci itu. Di Yerusalem dekat tembok besar itu ada suatu tempat di mana mereka itu seringkali merenungkan kitab suci itu sampai sekarang. Dan Yesus dan orang ketika Yesus masuk, semua orang dikatakan semua orang mengamati Yesus. Rupanya Yesus sudah terkenal, namanya sudah dikenal di mana-mana, lebih-lebih apa yang diperbuatnya, lebih-lebih juga suaranya, sabdanya, karena sabdanya itu seperti penuh dengan hikmat. Lihat saja 5.000 orang laki-laki pergi ke atas bukit itu untuk mendengarkan sabdanya. Betapa Yesus dikenal di mana-mana dan sabdanya itu dirindukan oleh banyak orang. Lebih-lebih mereka yang lemah, yang sakit itu datang kepada dia untuk memperoleh kesembuhan. Orang yang percaya. Dan pada hari itu Yesus melihat bahwa tamu-tamu itu memaksakan diri untuk duduk di tempat-tempat terhormat. Semua orang ingin dihormati, kita tahu. Semua orang ingin dihormati dan duduk paling depan. Dihormati itu juga menunjukkan rasa kasih sayang. Kita menghormati teman hidup kita, tetapi kita menghormati dia dengan bekerja bersama, menjadi pendamping atau partnership, kemitraan. Itu yang paling bagus. Yesus pun karena itu meminta orang untuk jangan duduk
di tempat-tempat kehormatan. Karena siapa tahu ada orang yang lebih terhormat yang telah disediakan oleh tuan rumah tempat duduknya. Jadi duduklah di tempat yang paling rendah, karena orang akan memanggil kamu untuk duduk di tempatmu, di tempat di mana kita dipandang orang. Dan kepada tuan rumah orang Farisi itu Yesus berkata, jangan mengundang sahabatmu, sanak saudaramu, kawan-kawanmu yang kaya, tetapi undanglah orang yang miskin, orang yang cacat, orang yang lumpuh, dan orang buta, karena mereka tidak bisa membalasnya untuk mengundang kamu, karena kamu akan dibalas pada hari kebangkitan. Orang Farisi yang percaya kepada kebangkitan itu diingatkan oleh Yesus bahwa masa hidup itu bukan masa kini saja, tetapi kelak kebangkitan akan disediakan bagi orang yang rendah hati dan bermurah hati semasa hidupnya. Demikian pun kita, dikatakan kepada kita supaya kita tidak ragu-ragu. Kamu bukan datang ke atas gunung yang tinggi, yang tidak terjangkau, yang terjal, yang tidak mungkin didaki, tetapi kamu pergi ke Bukit Sion. Di kota Yerusalem itu, di dalam kota itu ada bukit. Seperti Surabaya, dulu saya suka mendaki tempat yang agak tinggi, Gunung Sari. Gunung Sari waktu itu belum ada rumah, hanya berupa alang-alang. Tetapi sudah ada jalan setapak, jalan orang di situ. Seperti itu, di dalam kota Yerusalem itu ada Bukit Sion. Dan Bukit Sion itu kita tahu tempat Yesus disalibkan. Bukit Sion itu, katakan itu suatu tempat, mungkin di atas bukit itu bisa dilihat kota Yerusalem itu. Yerusalem yang menjadi tempat kita dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan datang ke dunia ini untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang malang, orang-orang yang tertindas, karena mereka itu merindukan sesuatu yang membebaskan mereka. Mereka ingin juga hidup damai sejahtera. Dan karena itu mereka yang lemah dan miskin itu mudah untuk mengabdi kepada Tuhan. Sekalipun perjuangan di dunia itu begitu berat. Tidak ada orang yang lemah yang tidak mengharapkan keselamatan dan damai sejahtera, ingin mendapatkan hiburan yang datang dari atas. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, tapi Tuhan itu bekerja terus-menerus. Tidak sedetik pun Ia melalaikan orang-orang pilihannya. Kita hendaknya percaya akan hal itu, karena Yesus Kristus telah datang ke tengah-tengah kita, membebaskan kita. Tinggal kita melaksanakan apa yang diharapkannya dari diri kita. Karunia-karunia sudah diberikan. Seringkali kita lalai akan apa yang diberikannya di dalam diri kita.
Kita sering ingin kepada kesejahteraan untuk diri kita sendiri atau kelompok kita. Kita mencari kawan-kawan yang sama dengan diri kita untuk berjuang bersama-sama menghadapi hidup ini. Mari kita galang persatuan, persekutuan bersama dengan Yesus yang datang, yang lemah, yang berani datang ke tempat mana saja. Dialah anak domba yang datang ke tengah-tengah serigala. Dunia ini memang tempat yang tidak nyaman, tetapi perjuangan untuk ikut bersama dengan Yesus akan membuat kita berharap, dan harapan itu bukan harapan yang sia-sia, karena Tuhan menjanjikan suatu tempat abadi bagi orang-orang yang setia kepadanya. Amin.